olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudlo Rida di Ini di program Pagi Seru. Wah memang ya ada banyak sekali program-program yang dimiliki oleh Sultan TV. Dan rasanya nih, senang rasanya hari ini akhirnya saya kembali untuk menemani pemirsa di Pagi Seru untuk membahas dan juga mengulas berita yang sedang up to date hari ini. Nah pemirsa, langsung aja nih kita buka. Untuk segmen pertama ini ada berita yang cukup ramai, ini terjadi pekan lalu. Artis Jennifer Copen berusaha ikhlas menerima kepergian suaminya, Gita Daliwasing, untuk selama-lamanya. Nah, jadi ini sempat ramai di media sosial terkait dengan kematian suami dari artis Jennifer Copen, Daliwasing, yang memang diakibatkan karena kecelakaan bermotor seperti itu. Nah, Dali ini meninggal pada hari Kamis 18 Juli 2024. Diakibatkan karena kecelakaan motor dan juga berlokasi di Bali. Nah, mengapa sih ini sampai ramai seperti itu? Karena sebelumnya ini Jennifer Copen ini dan juga suaminya Daliwasing selalu mengunggah kebahagiaan keluarga kecilnya bersama anaknya yang sangat cantik sekali, Kamari, seperti itu. Nah, jadi kenapa sih akhirnya netizen tuh turut berduka cita, salah satunya juga karena kepergian yang mendadak. Lalu ini banyak sekali orang-orang yang mengagumi gaya parenting dari Daliwasing dan juga Jennifer Copen kepada anaknya. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri kan isu fatherless ini memang ramai sekali gitu ya, dimana banyak sekali para ayah yang tidak turut serta ataupun sedikit berperan dalam mendidik putra-putrinya. Namun gitu kan, saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada, kemudian juga ada banyak sekali contoh-contoh figur ayah dan juga ibu yang baik ketika melakukan ataupun merawat anaknya seperti itu. Ini akhirnya juga membuka mata beberapa orang tua khususnya di Indonesia terkait begitu pentingnya peran dari orang tua. Dan akhirnya nih ini juga kalau kita melihat ya di akun sosial medianya Daliwasing, Dali ini sering memposting terkait dengan bagaimana aktivitasnya bersama Kamari, anaknya yang memang sedang lucu-lucunya. Sampai netizen pun banyak sekali fanbase dari Kamari ini ya, dan sangat mengacungkan jempol nih atas didikan dari Daliwasing tersebut. Nah, atas peristiwa ini Jennifer Copen pun akhirnya masih berada dalam suasana duka dan kemarin baru saja melakukan prosesi larung abu. Karena yang seperti kita ketahui bahwa setelah meninggal Daliwasing ini mengikuti salah satunya dikremasi, setelah kremasi lalu dilanjutkan dengan prosesi melarung. Nah, sayangnya ya, di saat-saat ini nih banyak sekali netizen-netizen yang kadang nih tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Masih ada aja yang ngurusin agama seseorang, masih ada aja yang mengurusi hal-hal yang sebenarnya itu nggak patut gitu untuk diurusi. Bahkan yang terbaru nih, ada sempat ramai juga di sosial media terkait dengan unggahan atau cuitan para netizen, satu netizen yang akhirnya dia membahas bahwa ya udah, kalau kecelakaan motor itu kan itu salahnya sendiri, kenapa harus ngebut-ngebut dan yang lain-lain. Akhirnya ini juga sempat membuat heboh karena Abizar, anaknya dari Umi Pipik dan juga almarhum Ustadz Jeffrey ya, itu sempat marah karena
sempat disinggung, bagaimana dengan Ustadz Jeffrey? Nah, akhirnya juga Umi Pipik speak up terkait dengan cuitan dari satu netizen ini yang mengatakan bahwa sebenarnya kecelakaan itu kan kita tidak pernah tahu ya, apalagi semisal maut. Kita nggak tahu kapan maut menjemput kita seperti itu. Alangkah lebih baiknya seperti itu ya. Ketika ada berita duka seperti ini, kita mendoakan yang terbaik, baik untuk keluarganya ataupun mendiang yang telah meninggalkan dunia ini. Nah, jadi kita juga turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, baik pemirsa, selanjutnya nih, kalau tadi berita terkait itu Kak, hari ini kita akan bahas juga nih terkait dengan berita dari Palestina. Akhirnya nih pemirsa, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina adalah perlakuan yang ilegal. Nah, jadi ini sempat ramai juga nih karena Mahkamah Internasional atau IJC ini telah mengeluarkan fatwanya. Mereka menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina itu melanggar hukum internasional. Ini diadakan pada rapat pada hari Jumat 19 Juli 2024. Dan Mahkamah Internasional juga menegaskan nih bahwa serangan Israel nih harus segera dihentikan. Ini secepat mungkin, as soon as possible. Selain itu, ini juga akhirnya Mahkamah Internasional juga mengomentari nih bahwa pemukiman Israel di kawasan tepi barat dan Yerusalem itu juga harus segera dibebaskan seperti itu. Dan mereka juga meminta nih Israel untuk mengganti rugi dan juga mengevakuasi semua pemukim dari dua wilayah tersebut. Akhirnya nih statement dari Mahkamah Internasional juga disorot oleh beberapa pihak. Salah satunya oleh pemerintahan Republik Indonesia nih yang menyambut baik keputusan dari ICJ terkait dengan desak pemukim Yahudi untuk angkat kaki dari Palestina. Namun nih pemirsa, kalau semisal kita melihat terkait dengan fatwa dari Mahkamah Internasional ini, sebenarnya ada juga nih pihak yang berspekulasi bahwa sebenarnya fatwa ini nggak akan memengaruhi serangan Israel ke Palestina. Nah, ini dilansir dari kumparan.com, ini Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmanto Juwana berpendapat bahwa sebenarnya keputusan dari Mahkamah Internasional ini tidak akan memengaruhi karena ada beberapa alasan nih. Pertama, negara Israel ini mengokupasi tanah Palestina dan bisa aja mereka mengabaikan. Karena ini kan hanya sebuah fatwa yang memang sebenarnya tidak perlu diikuti seperti itu. Kemudian nih ya, alasan lainnya, banyak sekali sekutu-sekutu Israel yang walaupun Israel itu melakukan hal-hal terlarang, ini tetap didukung seperti itu. Nah, dan kalau misal kita melihat hubungan antar masyarakat internasional yang berlaku itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, ya dia yang menang seperti itu. Lalu ada juga nih ya, salah satu alasannya kenapa akhirnya keputusan dari Mahkamah Internasional ini sepertinya tidak akan diindahkan oleh Israel. Karena kebanyakan negara-negara di dunia ini nggak mampu berbuat apapun untuk menegakkan berbagai putusan, resolusi dan juga fatwa dari PBB sekalipun. Nah, jadi ada banyak hal yang akhirnya juga dipertimbangkan nih, apakah memang Israel akan benar-benar berhenti gitu kan, salah satunya menjajah Palestina, dan akhirnya juga dari pihak Israelnya pun menyatakan bahwa mereka memandang bahwa terkait dengan keputusan Mahkamah Internasional itu adalah keliru seperti itu, lagi dan lagi, entah bagaimana ya pemikiran dari pemerintah Israel tersebut. Nah, banyak juga akhirnya terkait dengan putusan ini ragam netizen berkomentar. Salah satunya ada yang bilang terlambat lah dan lain-lain. Nah, tapi juga ada yang bilang bahwa ini nggak terlambat. Ini adalah salah satu aksi yang memang akhirnya dilakukan oleh pemerintahan dunia ataupun oleh dunia terkait dengan kondisi dari Palestina tersebut. Dan ada juga nih yang menyoroti bahwa meskipun gitu ya keputusan dari Mahkamah Internasional terkait dengan ilegalnya tindakan yang telah dilakukan Israel kepada Palestina, yang paling penting paskanya atau tindak lanjut setelahnya. Jangan sampai hanya sekadar omong belaka. Nah, baik pemirsa, itu tadi dua berita pembuka kita hari ini. Masih ada berita yang lain yang akan kita ulas. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru.
bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.